luas ada rolling juga, sudah banyak sistem ventilator roda apa yang berkhidmat untuk membantu mereka korban bencana. Sehingga insya Allah untuk latihan sesi yang pertama kita coba untuk membuat sebuah manajemen yang baik, sehingga korban bencana atau sekarang disebut komunitas dapat, ataupun setelah terjadi bencana kehidupan mereka pun dapat lebih waspada terhadap bencana yang akan terjadi di lokal mereka. Hari ini atau settingannya persiapan hadapi banjir ya, pada terhadap banjir, apalagi mereka dihantui perasaan takut banjir yang 5 tahun lalu. Diharapkan memiliki kecepatan, kemudian kemampuan untuk melakukan respon lebih cepat lagi, sehingga masyarakat tidak terlalu lama memperoleh bantuan, kemudian tidak mendapatkan keteraturan dalam mendapatkan bantuan, kira seperti itu. Makanya diperlukan latihan secara rutin. Jadi teman-teman sekalian bisa mengikuti pelatihan kita secara rutin, kira seperti itu. Baik, nanti settingannya untuk latihan teman-teman DMC akan membantu teman-teman dari Pang Muslim, sehingga nanti bisa saling kolaborasi di lapangan ya, karena memang setiap bencana DMC tidak serta-merta membawa konsep dari luar, tetapi tetap menggali kearifan lokal. Artinya masyarakat yang lebih memahami kondisi situasi di lapangan. Teman-teman dari rescue itu kan nggak tahu di mana sih daerah yang bagus untuk membuat tenda gitu, contohnya kan. Artinya daerah yang bagus bisa dibilang tempatnya kering, jadi nggak serta-merta kita datang bawa tenda, bangun di sini aja. Tenda yang sudah bangun, nggak tahunya banjirnya lewat itu. Oke, kita coba memulai. Nanti saya berikan manajemen pembuatan posko ya. Jadi setelah didirikan tenda-tenda pengungsian, di mana posisi posko, di mana posisi dapur umum, di mana posisi. Oke, mulai. Maju-maju pegang tiang dulu ya, ada tiang-tiang. Ini. Apa? Oke, agenda pelatihan kami mengagendakan selama 2 hari. Hari pertama kami buat agenda berupa sheltering, artinya mendirikan tenda, kemudian men-setup manajemen posko, sehingga masyarakat dan relawan khususnya dengan DMC dan Widwafa dapat bersinergi di lapangan. Mereka dapat mengetahui manajemen bencana dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana sebelum bantuan darurat itu masuk di lapangan. Di hari kedua, kami berencana ingin melakukan kegiatan pelatihan motor rescue yang sana fungsinya untuk meningkatkan kemampuan relawan dalam hal penyelamatan di air, sehingga ketika terjadi bencana banjir ada korban yang terbawa aliran sungai, mereka dapat menyelamatkan korban tersebut dengan baik dengan menggunakan alat-alat yang dapat dimanfaatkan ketika itu juga.
bawa tempat yang lebih aman ya. Sebelum kita bawa tempat yang lebih aman, kita lakukan deteksi. Jadi ketika korban tenggelam, biasanya itu kalau korban yang masih punggung saya, tapi kaki saya tidak bisa bergerak, itu artinya dia mengalami disposisi tulang, ya, tulang. Deteksinya di wilayah medis ya, dokter yang bisa menentukan, bukan menentukan, bisa menyatakan ini mati atau tidak dari dokter. Cek jantungnya, first aid, ya, ruangan pertama. Pertama, apa yang harus dilakukan? Saya menjadi korban nih. Ini nih, jadi korban pulangnya. Ayo. Alah, diterutin lagi. Pertama kali yang dilakukan adalah miringkan korban. Kalau korban apa namanya korban tenggelam, dia akan banyak minum air. Miring lu ya. Miringkan. Miring badan. Jadi tangannya ini yang dijadiin bantalan ya, miringkan. Jadi kita nggak tahu nih jantungnya berhenti apa enggak. Intinya untuk keluarkan cairannya. Setelah itu baru kita periksa. Periksanya gimana caranya? Kalau dia tidak sadarkan diri, kita cek dulu nih apakah dia masih awas apa enggak. Pengertian. Ya, ada nggak? Oke. Kalau masih ada detak jantungnya, berarti masih ada sesuatu. Di rahang dibuka, silakan. Nah, sama saja lemas. Kita cek apakah ada benda yang menyumbat jalur pernapasannya, menelan sesuatu, atau lidahnya. Kan bisa terjadi lidah kita yang menyumbat jalur pernapasan kita ya. Kita lakukan RJP. RJP itu restitusi jantung paru-paru. Ini untuk menghindari tindakan asusila gitu. Jadi anggapan orang terhadap korban, pertama kali kita minta izin ya, minta izin. Lemas saya lemas. Nanti di sini bisa dikasih bantal, itu penting. Memberikan stimulan detak jantung, ya. Kita nggak bisa menggerakkan detak jantung kecuali kesadaran antara jantung dan diafragma. Ini ya. Ya lagi, diingatin berapa siklus? 4 siklus, hitungannya? 30 terbuka, kemudian kita lakukan hentakan. Oke, itu ya kira itu ya, itu sedikit sekali dan masih banyak lagi tindakan pertolongan pertama dan harus